Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Diana Septianti. Saya dokter paru di Jogja. Kali ini saya mau bicara sedikit nyambung dari teman-teman yang tadi sejawat saya tentang long COVID syndrome. Saya praktek di 3 rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta di Bantul, kemudian di Rumah Sakit JIH Yogyakarta, dan yang ketiga ada di Rumah Sakit Bayangkara. Baik, saya menyambung dari pernyataan sebelumnya bahwa long COVID syndrome itu gejalanya banyak banget. Itu dari mulai sakit kepala, sesak, batuk, lemes badannya gitu. Nah, kali ini saya ingin bicara sedikit nih tentang gimana sih kok manusia orang dengan COVID itu kok post COVID itu kok bisa sesek. Ternyata mekanismenya ada 3 cara. Ya, ada 3 cara ya. Yang pertama, karena kan kita tahu kalau ada infeksi masuk berarti nanti akan ada radang. Nah, ada radang itu pada saat terjadi awal sakit, radangnya itu besar sekali, radang besar sekali, sampai beberapa keadaan disebut sebagai badai sitokin. Tapi setelah sembuh, radang itu tidak serta-merta hilang, gitu. Karena radang ini bertahan terus hari demi hari, minggu demi minggu, lebih dari 4 minggu, jadilah yang namanya inflamasi kronik atau radang kronik. Radang kronik ini yang membuat seseorang itu menjadi sesak, gitu. Kenapa? Karena sistem imun tubuhnya akan terus bekerja, gitu. Seperti pada saat sakit dulu, walaupun intensitasnya tidak seperti pada saat sedang mengalami sakit yang akut atau sakit yang pada saat COVID awal menyerang. Seperti itu. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua adalah perubahan struktur dari paru itu sendiri. Kita tahu kalau tangan kita kena api gitu ya, tangan kita kena api, tangan kita kena minyak goreng misalnya, tangan kita kegigit nyamuk kemudian lecet, bekasnya itu akan berbeda dari yang normalnya. Demikian pula dengan paru. Kalau kena infeksi, maka bisa jadi penyembuhannya jaringannya akan berubah, nggak akan normal lagi, nggak akan lentur lagi. Kita menyebutnya sebagai jaringan fibrotik atau jaringan yang kaku sifatnya. Jaringan yang kaku sifatnya ini tentu saja akan sedikit berbeda dari paru yang normal. Paru itu tugasnya apa ya? Paru itu tugasnya ngambil oksigen dari luar ke dalam dan menyalurkannya ke darah. Nah, kalau ada perubahan struktur berarti fungsinya pun akan berkurang gitu. Fungsinya berkurang sehingga oksigen yang disalurkan ke darah pasti akan turun juga. Nah, oksigen turun ke bawah, sampai ke darah turun, berarti bisa jadi pasiennya makin sesek karena oksigennya kan turun. Itu mekanisme kedua kenapa kok bisa sesek padahal sudah sembuh COVID-nya. Yang ketiga, kita seringkali dengar ada yang namanya D-dimer ya kan? Nah, D-dimer pada saat awal sakit itu sangat penting untuk apa sih? Untuk cari tahu yang namanya kejadian tromboemboli. Apa itu tromboemboli? Gampangannya adalah kayak gini nih. Jadi misalnya ada pembuluh darah. Nah, tromboemboli itu artinya sumbatan-sumbatan kecil atau gampangannya kayak ada granul-granul gitu, ada kayak sumbatan kecil-kecil yang berada ikut dalam peredaran darah sehingga mempengaruhi oksigen yang terangkut, mempengaruhi kelancaran aliran darahnya dan lain sebagainya. Maka kita kenal kalau COVID itu berhubungan dengan yang namanya pengentalan darah. Hal itu pula yang membuat seseorang itu jadi sesak walaupun sudah tidak COVID lagi. Ketiga hal ini penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui ketiga hal ini kita jadi tahu bagaimana cara memberikan terapi yang tepat. Tidak perlu panik, cukup hubungi kepada dokter kesayangan Anda semua supaya dapat terapi yang tepat. Stay healthy!